Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Noto Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menghitung kebutuhan besi slop, termasuk untuk betonnya ya. Nanti kita bahas di sini. Yang dimaksud slop itu yang di sini ya, yang di atas pondasi ini slope-nya ini slope. Kemudian di sebelah kiri ini ada gambar denahnya. Jadi ini ada denah rumah 6 kali 8 nanti kita hitung berapa kebutuhan besi selupnya ini nanti, yaitu kita hitung cara menghitung kebutuhan besi selup di sini. Oke, ini adalah gambar detail dari sebuah selup. Nanti kita hitung ini yang di sini itu besi 8 ini besi utamanya. Di atas ada 3, di tengah ada 2, di bawah ada 3. Ini di lapangan nanti bisa bervariasi ya, bisa menggunakan besi 10, cuma pakai 4 besi utama. Untuk sengkangnya, besi sengkang atau begelnya ini pakai besi 6 kalau di sini ya. Nanti disesuaikan dengan di gambar di lapangan. Oke, ini slope dengan dimensi 20 kali 25. Oke, kita hitung aja data yang kita butuhkan, yaitu panjang besi per batang ya. Panjang besi per batang berapa? Di pasaran tuh panjangnya 12 meter ya, 12 meter. Kemudian yang kedua, ukuran slope. Ukuran slope-nya ini yaitu 20 kali 25. 20 kali 25. Tengahkan ya. Ini cm, jangan salah. Kemudian panjang total dari slope. Panjang total slope-nya berapa? Oke, untuk panjang total slope kita hitung ya. Di sini kita ketikkan dulu 8, panjangnya ini 8 untuk yang di sini. Kemudian 6 yang di sini kita ketik 6. Kemudian ada di tengah ini 6, kita ketikkan 6. Kemudian yang ini ada 3 meter, kita ketik 3. Kemudian yang sebelah kanan ini ada 8 ya, sama 8. Kemudian di tengah ini ada juga pondasi ya, berarti ada slope-nya juga, kita ketik 8. Kemudian yang depan ini sama, panjangnya 6. Oke, kita tandai dulu, kita blok. Kita kasih warna biru. Oke, kita total sama dengan 8 ditambah 6 ditambah lagi 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 6. Kita enter, totalnya yaitu 45 meter. Ini untuk totalnya ya. Kemudian kita hitung yang pertama yaitu pembesiannya. Ini pembesian. Kita hitung pembesiannya. Kita kasih dulu, kita blok. Yang pertama kita hitung besi utama dulu, besi utama. Diameternya 8 mili. Kemudian ini kita masukkan data nanti ya, kita siapkan dulu panjang slope-nya berapa, kemudian panjang total besi utama. Oke, besi utamanya tadi ini maksudnya jumlahnya ya, besi utama ini pakai besi 8.
Jadi 3 tambah 2 tambah 3 sama dengan 8 ya, 8 buah ya, 8 buah. Kemudian untuk panjang selupnya kita linkkan aja ke sini, panjang totalnya ya, panjang total selup. Kemudian panjang total besi utama, yaitu panjang besi total utama berarti panjang total selup dikali 8 ya, 8 buah, maksudnya 8 buah. Ini kita linkkan di sini aja. Jadi ada 8 buah dikalikan panjangnya totalnya ini semuanya ya. Panjang total dari selup ini ada berapa nanti ya. Ini meter ya. Biar rapi, kita rapikan sama dengan kita kalikan 45 kali 8, hasilnya 360 meter. Jika satu batang sama dengan 12 meter, maka kita konversi ya. Biasanya kan kalau di lapangan kan pakai batang ya, berarti sama dengan ini 360 meter ini kita bagi panjang per batangnya berapa, 12 ya. Jadi ada 30 batang. Cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau yang masih bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Kita konversi lagi dari batang ini. Biasanya kalau kita besi di analisa itu, analisa harga satuan tuh kita pakai satuan kilogram, maka kita konversi ke kilogram. Untuk berat jenisnya dari besi itu, besi 8 itu per meternya itu 4,74. Jadi kita ketikkan aja di sini ya. Jika dalam satu batang besi diameter 8 mili, besi 8 itu beratnya dikira-kira ke sini 4,74 kilogram. Maka berat total dari besi ini kita kalikan aja ya. Totalnya ini 30 batang. Ini kan dalam satu batang ya. Satu batang itu 4,74 kilogram. Jadi kalau totalnya 30 batang, berarti batangnya ini kalikan beratnya ya, sama dengan 142 kg. Ini kita tandai dulu pakai warna kuning. Oke, ini yang A untuk besi utamanya ya. Yang ini besi utamanya pakai besi 8. Kemudian yang B kita hitung untuk sengkangnya ya, atau begel ya, kalau orang di lapangan bilang begel. Ini besi sengkang. Si sengkang atau begel ya, kita tulis saja biar jelas. Pakai diameter 6. Oke, untuk satu sengkang memerlukan berapa aja ya. Ini ya, berarti ini 20 kali 2 0,4 ya, 40 atau 0,4. Kemudian ditambah ini 25, 0,25 kali 2 berarti 0,5 ya. 0,4 ini asalnya dari sini ya, 20 ini kan 20, ini 20 berarti 40 ya, 40 ini 0,4. Kemudian yang ini 25 berarti 0,5 kita tambah lagi. Untuk di sini ini tekukannya ini sama tekukan di pinggir-pinggir ini, itu kita masukkan 0,1. Kita tengahkan biar rapi.
kemudian kita total, kita jumlah ya, kita jumlah nih, ditambah 0,5 ditambah 0,1, hasilnya 1 meter ya. 1 meter ini untuk satu sengkang. Kemudian jadi total sengkang adalah sama dengan panjang slope, panjang dari slope itu hanya totalnya yaitu dibagi jarak sengkang. Nah, di sini kita lihat aja nanti gambarnya nanti pakai jarak berapa, pakai jarak 0,2 20 cm atau 1,5. Kita pakai yang 0,2 ya, nanti disesuaikan aja. Ini panjang totalnya, kita masukkan ini datanya biar nanti ngeling ketika dirubah otomatis akan berubah. Jangan diketik manual 45 gini ya, jangan diketik manual 45. Nanti ketika ini panjangnya berubah, ini kita akan kesulitan untuk mencarinya. Jadi kita linkkan aja sama dengan 45. Ketika ini nanti berubah, otomatis semua di bawah ini datanya akan berubah. Itu akan memudahkan perhitungan kita. Dibagi jaraknya berapa, 0,2. Ini saya kasih blok aja biar kelihatan data-data itu ya, seperti ini 8 buah. Ini nanti bisa diketik langsung di sini, ini datanya ini. Oke, kita hitung sama dengan 45 dibagi 0,2 sama dengan 225 buah. Jadi dalam satu bagel atau satu sengkang ini memerlukan jadi dalam semuanya ini totalnya ini memerlukan 225 buah sengkang atau bagel. Kemudian kita hitung lagi, jika satu buah memerlukan panjang 1 meter ya, ini kan, jika ini kan satu buah ya memerlukan 1 meter, 1 meter, maka total besi, total panjangnya dulu ya, total panjang sama dengan 1 ini kalikan ini tadi ya, buahnya ya, berapa buah, nah, kalikan 1 meter, ini jadi 225 meter ya. Karena satu buah ini memerlukan 1 meter, ini ada 225 buah, maka diperlukan 225 meter. Kemudian seperti yang di atas ini, oke, jika satu batang sama dengan 12 meter ya, 12 meter, maka perlu berapa batang gitu kan. Berarti ini kita bagi 12 meter, hasilnya 18,8 batang ya. Nah, ini kita bulatkan menjadi 19 batang. Nggak mungkin kita belikan 18,8 gitu kan, kita bulatkan aja ini. Oke, kita lanjut. Jika satu batang besi diameter besi 6 diameter beratnya itu, kalau besi 6 itu satu batangnya beratnya 2,66 kg. Maka berat total sama dengan ini ya, sama dengan ini beratnya, berat jenisnya kalikan 19 batang, ada 50,5 kg. Oke, untuk perhitungan pembesian ini sudah selesai, tinggal kita menghitung backcasting sama betonnya ya,
sekalian kita hitung. Untuk backcasting ini cukup mudah, panjang sama tinggi dari backcasting. Panjangnya ini panjang total dari ini ya, dari slope-nya ini, panjang totalnya 45 meter, kemudian tingginya ini 0,25 ya, 0,25 meter. Kita hitung volume backcasting. Sama dengan panjang kali tinggi kali 2 ya, karena kiri kanan ya. Kalau ini backcasting kan harus sini kiri sama kanan gitu ya, kali 2 kita kasih aja kiri kanan, saya kasih keterangan. Kemudian sini sama dengan panjangnya 45 kali tingginya 0,25 kali 2 kiri kanan, jadi totalnya 22,5 meter persegi. Kemudian kita hitung untuk betonnya ya, volume beton. Volume beton ini rumusnya cukup mudah, lebar kali tinggi, lebar kali tingginya berapa kali panjang total dari slope-nya itu ya. Kita sini aja, lebarnya itu 0,25. Oke, kita masukkan sini aja ya datanya biar mudah. 0,2 ini 0,25. Oke, kita lanjut. Ini sama dengan lebarnya ini 0,2, kemudian kali tingginya itu 0,25, kemudian panjang totalnya 45 ini ya, 45. Kita kasih tanda kali, kita tengahkan. Oke, kita hitung untuk volume beton. Kita hitung volume beton. Sebentar, saya rapkan dulu. Sama dengan 0,2 kali 0,25 kali 45, hasilnya 2,25 meter kubik ya, ini meter kubik. Ini untuk volume betonnya, kasih warna kuning. Ini untuk volume backcasting kita kasih kuning juga. Oke, jadi udah ketemu ya. Nanti ini tinggal kalau bikin RAP tinggal masukkan aja. Ini sebagai backup data perhitungan volumenya sudah ketahuan ya. Jadi kita ini ada slope, menghitung kebutuhan besi slope. Ini besinya sudah kita hitung sekalian sama backcasting sama volume. Mungkin teman-teman kalau masih bingung, nanti ini file masternya akan saya kasihkan aja ya, kasihkan kepada teman-teman. Yang mau nanti silahkan aja diketik di komentar. Syaratnya cukup like, share, dan subscribe ya pasti ya. Jangan lupa subscribe, kemudian di share, kemudian jangan lupa like dan komen. Kalau tidak komen saya tidak tahu apakah berminat atau enggak. Nanti saya kasihkan masternya ini biar teman-teman untuk belajar ya, belajar menghitung volume untuk kebutuhan besi slope, termasuk perhitungan backcastingnya sama volume betonnya. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.